Pagi Bapak Ibu, ya senang sekali ya masih diberi kesempatan sama Tuhan. Siapa yang hari ini badannya rasanya pegel semua? Wih itu ngacung ya toh, banyak ya toh. Yang hari ini kalau obah aja tangannya sakit. Nah, yang hari ini kalau jalan aja rasanya antep. Banyak ya? Saya hari ini pun tangan kiri saya kadang digerakkan ini masih agak sakit. Ya, enggak apa-apa, itu memang wayahe katanya. Ya. Tapi puji syukur dengan segala kelemahan kita, dengan segala keterbatasan kita yang Tuhan izinkan terjadi, kita masih diberi kekuatan. Buktinya apa? Kita bisa hadir. Yang tidak bisa hadir pun hari ini, ya, masih diberi kesempatan untuk mendengarkan, menyimak, dan beraktivitas yang lain. Luar biasa, itu bukti Tuhan mengasihi kita. Nah, itu buktinya Tuhan masih memberi kita hidup. Nah, pagi hari ini tema kita adalah apa? Tadi MC-nya ngomong, keluarga Kristen yang hidup. Keluarga Kristen yang hidup. Emangnya ada keluarga Kristen yang mati? Bapak Ibu hari ini hidup apa mati? Bisa sampai sini? Hidup, benar. Nanti dulu firman Tuhan bisa ngomong loh, kamu enggak hidup loh, kamu mati katanya. Ya. Kenapa seperti itu? Mari kita simak. Tema ini diangkat bukan sembarang tema, kok aneh ya keluarga Kristen yang hidup. Lah nyatanya aku ya urip kok iso yang gereja, bisa ke sini kok gitu ya. Yuk kita buka. Yang bawa Alkitab, surat Yakobus. Ya itu perjanjian baru agak di belakang halaman 340-an ya, surat Yakobus pasal yang kedua. Yakobus pasal yang kedua mulai ayat 14 sampai dengan ayat 17. Ya, ayat 14 sampai dengan 17 dan nanti kita lompat baca ayat 26. Yakobus pasal 2. Ya, 2. Yakobus bab kalih pasal 2, ayat 14 sampai dengan ayat 17. Saya bacakan ya, judul perikopnya, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Apa gunanya saudara-saudaraku, jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah pakaian hangat dan makanlah sampai kenyang, tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apa gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, iman itu pada hakikatnya mati. Ayat 26, sebab sebagaimana tubuh tanpa roh mati, demikian juga iman tanpa perbuatan mati. Keluarga Kristen yang hidup dipisah dua bagian. Kalau kita ngomong keluarga Kristen, kita semua sudah ngaku sebagai keluarga Kristen? Ngaku ya, keluarga Kristen ya. Artinya apa? Setiap anggota keluarga kita, terutama diri kita, beriman kepada Kristus. Maka kita disebut orang Kristen, kita disebut keluarga Kristen. Nah sekarang yang jadi permasalahannya kalau percaya Kristus itu gampang. Semua yang di sini pasti semua percaya ya. Ada yang tidak percaya Kristus? Kalau tidak percaya boleh ya. Tetapi sesungguhnya Kristus itu adalah juru selamat. Kristus nggak pernah maksa. Tapi saya percaya semua di kita ini percaya kepada Kristus. Maka kita disebut sebagai orang Kristen. Kita disebut keluarga Kristen. Nah tetapi masalahnya keluarga Kristen yang seperti apa yang Tuhan mau? Yaitu keluarga Kristen yang hidup. Nah memang ada keluarga Kristen yang mati? Ada. Memang ada orang Kristen yang mati? Ada. Loh kalau mati ya mati, tapi maksudnya
masih ke gereja, masih nyanyi ya toh, ku cinta keluarga Tuhan, aku percaya ya dari Gusti Yesus, wah lagunya hebat-hebat, tapi sesungguhnya mati, bukan hidup. Nah, kita belajar dari firman Tuhan. Apa yang dimaksud dengan keluarga Kristen yang hidup? Bapak Ibu, orang mati itu medeni enggak? Orang mati medeni, ya nek rame-rame enggak, tapi coba ketemu dewean. Ya, pasti wedi ya toh. Orang mati medeni, tetapi lebih medeni orang hidup yang bisa bikin mati orang lain. Maksud, orang mati medeni, iya. Tapi lebih medeni ketemu sama orang hidup yang bisa bikin mati orang lain. Takut enggak? Yang apa? Yang bawa pedang, belati, peso, kalau itu sih kita bisa lari selesai. Aku mau ketemu wong, wah ini kemarin lagi ribut-ributnya apa? Ribut-ributnya begal, ya toh? Wah aku mau ndelok begal, Melayu. Tapi cerita sudah dengan ketawa-ketawa, tidak ada wedinya. Itu tidak terlalu medeni. Lalu orang hidup yang medeni itu yang seperti apa? Orang hidup yang imannya mati. Iman yang mati itu dikatakan di dalam firman Tuhan apa? Iman yang tanpa perbuatan. Lalu bagaimana iman yang hidup itu yang dimaksud oleh Tuhan? Kita harus punya perbuatan dan sikap seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Loh Pak, tadi katanya ada orang hidup yang medeni karena bisa bikin orang mati. Iya. Coba Bapak Ibu, orang kalau stroke, ya, kemudian masalah dalam hidup, loro hati, depresi, mati enggak? Mati kan? Yang buat mereka depresi siapa? Yang buat mereka sakit hati siapa? Dirinya sendiri? Enggak, Bapak Ibu dan saya yang menyebut dirinya orang Kristen. Betul enggak? Kita ini seringkali menjadi orang hidup tapi yang medeni. Ngakunya anak Yesus, ngakunya beriman kepada Kristus. Tetapi sikap hidup sehari-harinya tidak seperti Kristus. Menyakiti hati orang, bikin orang lain stres, bikin mantune puyeng, bikin putune stres, bikin tetangganya mumet, bikin temennya sakit hati. Maka seringkali ada orang yang mengatakan apa? Fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Pembunuhan itu mati, kejam, tapi fitnah itu lebih kejam. Ketoke isih urip sing difitnah. Ketoke isih urip sing dirasani. Ketoke masih hidup yang disakiti hatinya. Kelihatannya masih seger buger, masih kemana-mana yang dilarani hatine. Tetapi itu lebih kejam daripada pembunuhan. Mending lebih baik mbok bunuh gawake celurit apa bawake kelewang. Pateni, sek gitu. Buktinya apa? Orang kalau yang sudah dalam keadaan sedih, orang yang dalam keadaan sakit hati, kadang-kadang apa? Bapak Ibu nek lagi lara hati ngomongnya piye? Tuhan, Duh Gusti, alah kok ngene ya, mbok aku dipundhut wae ngono ya, ndang cepet no. Lebih enak mati toh. Tapi itu yang sering kali kita lakukan loh tanpa sadar. Kita ngaku orang Kristen, kita ngaku keluarga Kristen. Tetapi dalam sikap hidup kita sehari-hari, iman kita kepada Kristus itu tidak nyata. Iman kita kepada Kristus itu mati. Karena apa? Karena sikap kita tidak mencerminkan sikap Kristus. Bapak Ibu ingat ketika Tuhan Yesus disalib di atas kayu salib, ada 7 perkataan Tuhan. Salah satunya apa? Bapa, ampunilah mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Siapa yang dimintakan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib? Bapa ampunilah mereka. Mereka itu siapa? Mereka adalah orang-orang yang menyiksa, orang-orang yang menghina, orang-orang yang menyakiti hati Yesus, orang-orang yang bahkan menempeleng Yesus. Kira-kira kalau Tuhan Yesus tidak berkata seperti itu,
karya penyelamatan Yesus di atas kayu salib itu terjadi enggak? Tidak. Karena pengampunan itu tidak terjadi. Tetapi ketika Yesus itu di atas kayu salib, dia berkata seperti itu. Luar biasa, pengampunan itu terjadi. Keselamatan terjadi di tengah umat manusia. Semua orang yang mengejek, menghina, semua mereka yang mencerca Yesus saat itu berkata, sungguh dia anak Allah. Hebat enggak? Tapi bagaimana dengan kita? Ketika orang melihat sikap hidup kita, kadang orang malah nyinyir ya, wong Kristen kok kaya ngono. Walah nyanyine tok banter, nek misuh ya banter. Walah nek nyanyi ketoke ya toh sampai mencucurkan air mata menghayati lagune. Ning nek nglarani atine wong sing nangis sak ember air matane. Ya. Itu tidak mencerminkan sikap Kristus. Sikap seperti itulah yang dikatakan oleh Tuhan, itu adalah iman yang mati. Artinya apa? Kita bukan orang Kristen yang hidup, kita bukan keluarga Kristen yang hidup, tapi kita ini adalah orang Kristen, keluarga Kristen yang mati. Ngedeni soalnya bagi orang lain, menyakiti hati orang lain, tidak berguna bagi orang lain. Itu sikap. Lalu firman yang kita baca tadi, tidak hanya sikap. Oh, kita mungkin sudah bersikap baik. Ya. Tadi saya perjalanan sama Pak Arsono, ngobrol-ngobrol. Iya, gawe seneng wong iki jane ora kangelan ya, gampang kok. Teko ditiliki wae senenge pol. Ora usah dikasih duit katanya. Ya. Iya. Sikap bagaimana kita bisa menghibur orang, kita bisa menyenangkan hati orang. Kita bisa mengampuni orang, kita berkata-kata yang baik sehingga orang itu menjadi lega hatinya, semangat hidupnya. Itu adalah sesuatu yang luar biasa. Hari ini saya bersyukur ada Bu Tinteo sudah hadir. Selamat pagi Bu Tinteo, luar biasa. Aku iso ra ya teko persekutuan ya. Kemarin ketemu saya ya Bu ya, ngomong begitu. Ya, saya ngomong bisa, ayo semangat. Dan hari ini hadir, Tuhan menghadirkan, Tuhan menolong. Luar biasa. Ya. Mau dipetuk Pak Panto, gak usah, ya, tak numpak Grab katanya. Semangat. Ya. Bagaimana kita ini bersikap baik, mewujudkan kasih Kristus di dalam hidup ini, maka iman itu menjadi hidup dan itulah orang Kristen yang hidup. Itu sikap. Lalu perbuatan apa? Tadi kita dari kisah yang kita baca ya, Tuhan memberi perumpamaan apa di sini? Apa gunanya ya kalau ada seseorang datang kepadamu ya, dia enggak punya pakaian, dia enggak bawa makanan, tapi dia ngomong aku mau pergi. Ya, lalu kamu ngomong, selamat jalan saudaraku, hati-hati ya di jalan gitu. Bagus enggak? Bagus ya? Bagus. Timbang kono minggat toh ngalio ya, itu enggak bagus. Sikapnya sudah bagus. Hati-hati saudaraku, selamat jalan, semoga sampai di tujuan dengan selamat. Baik ya, baik, itu sikap. Tapi Tuhan ngomong gak cukup, cuman sikap. Ya, sikap harus ditunjukkan dengan apa? Perbuatan nyata. Tuhan Yesus berkata, aku mengasihi engkau, aku mengasihi engkau, aku mengampuni engkau, aku mengasihi engkau, aku mengampuni engkau, aku dekat dengan engkau, aku menghibur engkau. Iya. Tapi Tuhan Yesus enggak cuma sikapnya seperti itu. Lemah lembut, menghibur, iya. Tetapi Tuhan Yesus menyatakan sikapnya. Mengampuni engkau. Di tengah penderitaan, di tengah penghinaannya, di tengah sakitnya yang luar biasa itu, dia masih bisa berkata, Bapa ampunilah mereka. Di tengah segala keseletihannya, kesusahannya, di tengah segala dia pernah ya mau beristirahat, tetapi orang banyak sudah berkerumun, akhirnya malah dia mengajar dan memberi mereka makan. Ditunjukkan dengan sikap dan perbuatan. Yo, kita sering sembahyang ya, kalau nilai orang sakit, kalau ada saudara kita yang sakit, maaf, kita doa enggak? Doa, di doa syafaat ini kita doa gitu ya. Bapa, ya,
Kami berdoa untuk Ibu A, Bapak B, ya toh saudara C gitu ya, yang sedang terbaring sakit. Kiranya Tuhan menghibur mereka, kiranya Tuhan menyembuhkan mereka. Gitu ya. Terus A, amin. Terus Bu Elizabeth ngomong, Pak, Bu, yuk melu nili Ibu A yuk, Bapak B yuk, saudara C. Wegah, sik repot, kesel. Terus nggak ada yang nilii Ibu A, Bapak B, saudara C. Kira-kira mereka terhibur enggak? Terhibur enggak di tengah sakitnya? Loh, Pak, kan aku sudah doa. Kiranya Tuhan sendiri yang menyembuhkan mereka. Kiranya Tuhan sendiri yang menghibur dan menguatkan mereka. Kalau sendiri Tuhan enggak usah dikongkon. Ya, nanti Tuhan datang dari langit sana bawa gitar, masuk rumah sakit Logorejo, Panti Wiloso, ya, ke rumahnya Bapak Ibu yang sakit. Ya, Bu, tak nyanyiin ya, tak hibur, Tuhannya gitu. Gitu. Tuhan terima kasih untuk makanan dan minuman ini, ya berkati. Nah, amin. Kilingan wong liya. Ya. Dan Tuhan, saya berdoa juga untuk orang-orang yang saat ini belum menerima rezeki seperti kami. Ya, kiranya Tuhan juga memberikan rezeki kepada mereka seperti Tuhan memberi rezeki kepada kami. Amin. Terus mangan, wareg glegeken. Tanggane wareg. Saudaranya yang kelaparan kenyang. Hari ini makan ingkung 1, berdoa kiranya Tuhan memberkati mereka seperti Tuhan memberkati kami. Lalu ingkung ya toh, kayak zaman bangsa Israel keluar dari Mesir, kalau itu puyuh, ingkung do mabur ya toh, tiba ning mejane, meja makane saudara-saudara kita yang lapar. Kenyang, gitu. Kalau seperti itu Tuhan enggak butuh kita. Kita semua dipateni, pet ra kanggo kowe. Apa yang Tuhan mau? Keluarga Kristen yang hidup, ya, orang Kristen yang hidup, sikapnya iya seperti Kristus, tetapi tidak hanya sikap, perbuatannya pun sama. Ketika Tuhan melihat orang banyak lapar, apa yang Tuhan katakan? Beri mereka makan. Tuhan butuh kerjasama. Tuhan bisa melakukan simsalabim, tapi Tuhan enggak mau. Harus ada orang yang rela untuk berbagi. Tidak ada satupun orang yang rela berbagi, tetapi seorang anak kecil mau berbagi bekalnya yang cuma sedikit. Dengan kuasa berkat Tuhan, Tuhan berkarya. 5.000 orang kenyang, sisa 12 bakul. 5.000 orang lebih itu baru laki, belum perempuan dan anak-anak. Itu keluarga Kristen yang hidup. Jadi kalau hari ini Bapak Ibu percaya kepada Kristus, itu nomor 1. Aku nderek Gusti Yesus, aku percaya, aku berselamat bersama Yesus. Amin, iya. Tapi tidak cukup. Ya. Tuhan mau sikap kita, perbuatan kita juga seperti Kristus. Sikap yang penuh dengan kasih, sikap yang penuh dengan pengampunan, sikap yang penuh dengan kebaikan, kata-kata yang enak, sikap-sikap yang baik, dan perbuatan-perbuatan nyata untuk penolong sesama kita. Apapun bisa kita kerjakan, apapun bisa kita lakukan. Itu yang harus kita lakukan. Seperti itulah orang-orang di luar sana akan melihat, sungguh orang ini hidup. Kalau orang Jawa ngomong urip kuwi urup. Urip itu urup, tidak hanya sekedar hidup, tapi hidup yang bermanfaat, hidup yang dirasakan, hidup yang berguna bagi orang-orang di sekitarnya, bagi keluarganya. Itulah keluarga Kristen yang hidup. Gampang?
Enggak gampang. Pertama, tidak gampang karena kita punya ego. Ya, seringkali ego kita, harga diri kita, kenyamanan kita, aku sik, pokoknya aku sik, sing warek aku sik, sing penak aku sik. Ya. Lah kayak ngelarani hatiku kok, ya, ego kita. Ya, tidak bisa. Ya. Kita harus seperti Kristus yang mau mengorbankan kemuliaannya. Kalau kita gambarkan itu adalah egonya yang maha tinggi. Tetapi dia mau menjadi sama dengan manusia. Bahkan menjadi manusia yang paling hina. Mati tersalib di atas kayu salib. Untuk apa? Supaya Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, dan orang-orang di luar sana diselamatkan. Keselamatan sudah di tangan kita. Tugas kita membagikan keselamatan itu kepada orang lain. Dengan cara apa? Mati di atas kayu salib? Tidak, sudah enggak zamannya. Tapi kita membagikan keselamatan Kristus dengan menyalibkan ego kita. Dengan menyalibkan kepentingan kita. Dengan menyalibkan kesenangan kita. Untuk apa? Untuk kita bagikan kepada orang lain. Itu keluarga Kristen yang hidup. Tidak mudah, tetapi harus. Tuhan menguatkan kita semua. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih untuk firman yang boleh kami dengar bersama-sama. Tuhan, ampuni kami Tuhan, kalau ternyata di dalam hidup kami ini, lidah bibir kami mudah sekali mengucap, kami adalah orang-orang yang beriman kepada Kristus. Kami percaya kepada Yesus Kristus. Tetapi ampuni kami Tuhan, kalau sikap dan tindakan perilaku hidup kami jauh sekali dari mencerminkan sikap dan tindakan Kristus. Oleh karena itu Bapa, saat ini kami memohon, ajarkan kepada setiap kami, untuk kami belajar seperti Kristus, yang sudah menyalibkan keegoannya, turun ke dalam dunia menjadi manusia yang paling hina bahkan. Ajarkan kami pula untuk menyalibkan keegoan kami, kesenangan diri kami, untuk kami lebih memprioritaskan orang lain di dalam hidup ini. Sehingga hidup kami ini sungguh-sungguh boleh dirasakan bagi banyak orang. Orang lain boleh berkata, sungguh Allah hadir, Kristus ada di dalam diri kami. Dan orang lain pun boleh percaya dan mengaku Kristus sebagai juru selamatnya. Terima kasih Bapa, kami berdoa bagi setiap pribadi, keluarga lepas keluarga yang ada di tempat ini ataupun dimanapun tempat. Tuhan berkati keluarga kami, Tuhan berkati setiap anak, cucu, menantu kami, keluarga kami, saudara kami. Tuhan berkati mereka dimanapun berada. Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan kekuatan, Tuhan limpah gandakan kasih di dalam hidup kami semua. Sehingga kami sungguh-sungguh boleh memancarkan kasih Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Saat ini kami ingin berdoa Tuhan bagi bangsa dan negara kami Indonesia ini. Yang sebentar lagi akan terjadi pergantian presiden secara formal. Kiranya Tuhan menolong proses pergantian ini, supaya pergantian presiden ini boleh berjalan dengan baik. Dan negara kami pun boleh semakin baik dan semakin maju. Biarlah Tuhan menjauhkan dari segala pertikaian, perselisihan, supaya segala ego-ego yang ada di dalam diri bangsa kami ini boleh Tuhan redakan. Supaya kami semua boleh berpikir apa yang terbaik bagi bangsa dan negara kami ini. Terima kasih Tuhan, kami berdoa bagi para pendeta, pengerja, semua aktivis, penatua yang ada di GKI Peterongan ini. Tuhan tolong Tuhan, pimpin mereka, urapi mereka dengan roh Tuhan yang kudus, berikan hikmat supaya mereka pun boleh menjadi berkat dan menolong setiap jemaat Tuhan yang ada di GKI Peterongan ini dan setiap orang yang diperjumpakan dengan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa bagi Komisi Usia Lanjut GKI Peterongan. Tuhan terus pimpin, Tuhan terus tambah-tambahkan hikmat, Tuhan terus tambah-tambahkan sukacita, Tuhan terus pakai kami semua di tempat ini untuk menjadi terang dan garam dunia. Terima kasih Bapa, terima kasih.
Kami menyerahkan hidup kami hanya di dalam tangan kasih, perlindungan, dan pertolongan Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.